Salam, salam, salam. Saudara-saudariku terkasih, selamat jumpa pada hari Minggu biasa ke-24. Iman atau perbuatan, atau baik iman maupun perbuatan. Benar, ada teks kitab suci yang mengatakan bahwa manusia hidup, diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus menekankan bahwa untuk selamat perlulah iman akan Yesus Kristus, percaya akan Tuhan. Dan iman ini adalah anugerah, pemberian gratis dari Tuhan, bukan hasil karya atau usaha pribadi manusia. Benar. Tapi Yakobus yang memperhatikan kehidupan umat beriman saat itu, mengingatkan mereka bahwa hidup beriman, hidup dalam Kristus, bukan hanya omongan saja, tapi harus disertai perbuatan, tanda-tanda karya yang nyata. Dalam suratnya, pasal 2 ayat 14 dan seterusnya, antara lain ia mengatakan, apakah gunanya saudara-saudari jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kedua penegasan ini, baik oleh Paulus maupun Yakobus, tidaklah bertentangan. Coba kita lihat bab 2 ayat 10 dari surat kepada umat di Efesus tadi. Sebagai lanjutan dari ayat 8 dan 9. Paulus mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maka orang beriman diciptakan baru di dalam Kristus supaya dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Maka iman mengarah pada pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik yang nyata. Dan saudara-saudariku, Yesus sendiri mengingatkan bahwa tidak cukup kita hanya mengakui Allah adalah Tuhan tanpa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan perintah Bapakku yang di surga. Nah, ajaran gereja Katolik yang dipegang sejak dahulu kala adalah sesuai dengan teks-teks kitab suci secara bersama-sama, bukan hanya sepotong demi sepotong. Dan sesuai dengan ajaran para rasul. Bukankah kita gereja yang apostolik? Sesuai ajaran para apostols, para rasul, sejak zaman mereka dahulu. Gereja Katolik tidak menekankan satu hal saja, tetapi kedua-duanya, baik iman maupun perbuatan. Mari kita lihat betapa tidak cukup hanya beriman saja. Kalau orang hanya mengandalkan beriman, lalu dia yakin pasti masuk surga, dia keliru. Akibat dari ajaran ini ialah orang cukup dibaptis saja, jadi anak Allah, percaya akan Allah, terima Yesus, dan so pasti dapat tiket masuk surga. Tak perlu mengaku dosa, tak perlu menyesal atas segala kekurangan dan kesalahan, tak perlu berbuat baik, tidak perlu minta ampun. Enak sekali.
Mungkin hidupnya bertentangan dengan 10 perintah Allah. Hidupnya tanpa perbuatan baik apapun. Hidupnya tanpa kasih. Hidup dalam dosa dan kesalahan. Apakah dengan demikian dia begitu saja masuk ke dalam surga? Enak sekali. Pemazmur mengatakan, siapa boleh menumpang di kemahmu ya Tuhan? Hanya yang suci hatinya dan bersih tangannya. Yesus sendiri sangat tegas dalam hal ini. Seperti katanya tadi, tidak semua yang berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kan beriman, Tuhan, Tuhan. Tidak semua yang berseru begitu akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi, perlulah ada sesuatu kebaikan, perbuatan nyata yang dilakukan dan dikerjakan. Dan kehendak Allah ialah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang diwujud nyatakan dalam perkataan, dalam iman, tapi juga dalam perbuatan dan tindakan nyata. Ketegasan Yesus dalam hal ini diulangi begitu jelas dalam Injil hari ini. Siapakah aku menurut kamu? Bukan menurut orang lain. Engkaulah Mesias, the Christ. Begitu pengakuan iman Petrus. Wow, keren sekali jawaban Petrus ini. Penuh iman, dia mengakui Yesus adalah Mesias, adalah penebus yang dinanti-nantikan. Maka Yesus langsung menjelaskan siapakah Mesias yang sesungguhnya. Mesias itu harus berkorban, menderita, ditolak karena misi Bapaknya. Karena misi mau menyelamatkan banyak orang. Dan untuk itu dia akan ditolak, bahkan dibunuh, tapi nanti akan bangkit. Petrus coba menarik Yesus ke samping dan mencegah jangan hal ini terjadi. Apa kata Yesus? Enyahlah kau iblis. Kau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Apakah yang dipikirkan manusia? Apakah yang dipikirkan oleh Petrus? Cari aman, cari gampang, cari kemudahan. Beriman saja tanpa harus berbuat, tanpa harus melakukan sesuatu, tanpa membuat kebaikan, tanpa membuat pengorbanan, pelayanan, salib, kurban demi banyak orang. Yesus melanjutkan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Yesus tidak mengatakan, siapa yang harus mengikuti aku cukup beriman saja, cukup percaya saja. Tidak, menyangkal diri, panggul salib, ikuti aku, ikuti apa yang aku sudah buat dan lakukan. Aku yang berkenosis, aku yang merendahkan diri, yang taat, yang berbelas kasih, yang berkurban, yang berkeliling dan berbuat baik. Yang mempunyai batu untuk tempat tidur saja tidak punya. 750 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang Sang Mesias yang akan tampil bagaikan hamba Yahweh yang menderita, yang setia dan taat berkurban, yang terus-menerus melakukan kehendak Bapaknya, kendati menghadapi penolakan, siksa orang-orang sejamannya. Apa pesan Tuhan pada kita lewat ajakan berbuat di samping beriman? Sangat jelas. Paus Fransiskus berulang-ulang kali mengatakan, menjadi Katolik saja tidak cukup. Masuk gereja hari Minggu saja tidak cukup. Kita perlu aktif, kita perlu partisipatif, ambil bagian dalam karya perutusan gereja, dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jangan egois, jangan menutup diri, jangan tidak peduli,
Jangan hidup tanpa solidaritas. Menjadi saudara di tengah saudara. Beriman itu pertama, percaya Tuhan. Percaya bahwa Ia ada. Kedua, percaya akan Tuhan, akan sabdanya, akan perintahnya, akan kehendaknya. Dan ketiga, percaya kepada Tuhan. Artinya mencintai Dia, mengasihi Dia. Dan mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama, termasuk musuh-musuh sendiri. Maka berserah kepadanya, mencintai Dia, mengasihi Dia, kita ungkapkan dan nyatakan lewat pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Pertanyaan Yesus memang keras. Ingat, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Bapakku. Jelas perlu melakukan perintah-perintah Tuhan, mengasihi Allah dan sesama, menjadi berkat bagi yang lain, terlibat dalam pembangunan, terlibat dalam kemajuan bersama umat Allah. Yesus juga bisa menegur kita seperti Dia menegur Petrus. Enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus akan menegur kita jika hidup kita hanya asal aman saja, berpikir sudah beriman lalu pasti masuk surga tanpa berusaha berbuat kebaikan apapun, tanpa menyesali dosa dan salah kita. Allah tidak ingin pengikutnya yang cari gampang, cari aman, beriman saja lalu hidup serampangan. Ia katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku orang asing, kamu tidak berbuat sesuatu padaku. Itu palsu, imanmu kosong, imanmu mati. Marilah saudara-saudariku terkasih, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kecil kita. Kemudian dalam komunitas, kelompok-kelompok kategorial, wilayah rohani organisasi kita. Mari kita berbenah segera. Jangan-jangan aku digelari iblis oleh Tuhan. Karena aku menghindari perbuatan, tindakan-tindakan nyata. Sebagai wujud dari imanku kepadanya. Marilah kita menjadi anak-anak rohani Yakobus. Lihatlah imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa kasih mati. Tuhan, tambahkanlah iman kami melalui perbuatan-perbuatan nyata kami. Kami mengasihimu, kami mengasihi sesama kami. Kami mengimanimu sekarang dan selama-lamanya.